Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya, dan diberi kesehatan umur panjang. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan share. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Nah, di kesempatan hari ini kita masih membahas Tio Ardianto ya, yang kemarin sempat koar-koar ya, menghina Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo Subianto. Dan kemarin sempat ada yang melaporkan Tio Ardianto ya, mantap sekali ya. Bang Firdaus Oiwobo sudah melaporkan Tio ya. Tak hanya Bang Firdaus, juga ada pendukung Bapak Prabowo ya yang melaporkan Tio. Apakah pantas Tio dipenjara? Karena kalau dibiarkan, banyak Tio-Tio selanjutnya ya yang akan menghina Bapak Prabowo. Nah, seperti apa videonya teman-teman ya, kita saksikan bersama-sama. Namun sebelum kita melihat pernyataan Bang Firdaus Oiwobo, kita tonton kelucuan Bang Opung Parbelak berikut ini. Setelah sekian banyak komentar netizen yang mempertanyakan mobilnya si Tio, kok bisa sih Tio baru tamat kemarin kuliah udah bisa beli mobil Fortuner? Akhirnya dia mengaku kalau mobil Fortuner itu adalah mobil pinjaman. Ya pantaslah itu dibikin alat pelacak. Tio takut kau larikan mobilnya. Kalau orang yang meminjamkan mobil itu samamu dibikin alat pelacak, artinya orang itu nggak terlalu percaya samamu. Kalau kerjanya Intel bisa membedakan mana mobilmu, mana mobil pinjaman. Kalau mobilmu, ya itu pasti dipasangi alat pelacak. Kalau mobil pinjaman, ngapain dipasangkan alat pelacak? Sekarang kau pakai, besok yang punya yang pakai. Nggak sebodoh itu intelijen Tio. Dan nggak sebodoh itu masyarakat kau bodoh-bodohi. Kau kemarin pakai C berapa tahun sih? Hah? Berapa tahun sih? Terus kau itu kemarin di UGM berapa semester sih? Kau itu cocoknya kau itu ya ngambil jurusan seni rupa. Gak cocok kau ngambil jurusan filsafat, gak cocok. Seni rupa atau seni teater. Sekarang kau ngaku mobil pinjaman. Di depan forum orang banyak dia bikin klarifikasi. Mobil saya itu adalah mobil pinjaman dari saudara saya. Saudara saya meminjamkan mobil itu kepada saya karena saudara saya melihat bahwasanya nyawa saya terancam. Saya melihat bahwasanya Andre Yunus saja ya seorang aktivis kontras disiram air keras. Jadi supaya saya terselamatkan dari disiram air keras, saya dipinjamin mobil. Kok baru ngaku kau sekarang? Kemarin waktu kau bikin video, apa kau bilang? Teman-teman, alat pelacak sengaja dibikin di bawah mobil saya. Di bawah mobil saya. Gak dibilang di mobil yang saya pinjam. Lapet kau dia, lapet. Sepenting apa rupanya dirimu? Ngaku dia di depan apa itu ya? Ya, kalau Andrinus aja disiram air keras, apalagi saya yang menyerukan MBG yang menyerukan presiden kita inkompeten. Gak penting kau Tio, gak penting. Gue jadi kepikiran nih guys. Itu yang masak alat pelacak zaman purba segede power bank di mobilnya si Tio, mantan ketua BEM UGM. Jangan-jangan yang pasang debt collector. Woi Tio, itu Fortuner lo, cicilannya lancar gak? Goblok. Emang kenapa kalau Tio menggunakan Fortuner? Emang kenapa kalau ada orang yang mau ngasih mobil kepada Tio? Secara hari ini, yang Tio kritisi dan Tio lawan itu adalah penguasa, orang terkuat di Indonesia. Sedangkan
ada ratusan anggota DPR hari ini. Dan tidak ada satupun di antara mereka yang berani bersuara secara lantang mengkritisi MBG dan apapun kebijakan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Dan hadir seorang anak muda bernama Tio ini berani menyuarakan, mengkritisi secara lantang, sangat lantang saya kira. Ya, menghina juga Bahkan ya. menurut saya, Tio lebih layak mendapatkan semua fasilitas yang dimiliki oleh anggota DPR RI hari ini dibandingkan mereka yang duduk di Senayan itu. Dengan cacian, Advokat makian, sekaligus Ketua Umum hinaan, ya. Ternak Mulyono, Firdaus Oiwobo, resmi melaporkan mantan Ketua BEM UGM, Tio Ardianto, ke Polres Tangerang Selatan. Firdaus menuding Tio telah menghina Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, serta memfitnah program makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Firdaus, kritik yang disampaikan Tio sudah melewati batas dan mengarah pada penghinaan kepala negara serta penghasutan terhadap program pemerintah. Laporan tersebut menggunakan sejumlah pasal dalam KUHP, terbaru terkait dugaan fitnah dan penghasutan. Kini, kasus ini menjadi sorotan publik. Menurut kamu, apakah ini kritik yang dilindungi demokrasi atau sudah masuk ranah pidana? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jadi saya nggak main-main ya. Saya ini memang tukang lapor, tukang somasi, tukang lapor gitu. Siapapun yang ganggu Pak Prabowo, siapapun yang ganggu Pak Jokowi, siapapun yang ganggu Gibran, saya sikat. Siapapun yang ganggu Pak Prabowo, siapapun yang ganggu Pak Jokowi, siapapun yang ganggu Gibran, saya sikat. Assalamualaikum Bang, selamat sore. Ya, waalaikumsalam, selamat sore. Waduh, udah ketemu lagi aja di Polres Tangsel dalam rangka apa Bang? Ini saya melaporkan mantan ketum BEM atau presiden BEM UGM ya, presiden mahasiswa UGM atau ketum BEM UGM ya, karena dia telah menghina kepala negara ya, Pak Prabowo Subianto, dan menghina Mas Gibran ya, dan memfitnah SPPG dan MBG ya, sehingga dia juga ikut memfitnah kami, menghina kami dan melakukan penghasutan terhadap program-program SPPG dan MBG itu. Jadi hari ini saya laporkan dia dengan pasal 263 ya KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 dan pasal 433 dan 434 ya, karena telah melakukan penghasutan dan fitnah terhadap program SPPG. Dan dia juga banyak menghina dan fitnah programnya Pak Prabowo gitu. Makanya hari ini saya sikat dia. Sikat aja. Saya nanti akan laporkan lagi yang lainnya ya. Jadi saya nggak main-main ya. Saya ini memang tukang lapor, tukang somasi, tukang lapor gitu. Alhamdulillah udah banyak yang di penjara ya. Oh, Hari ini banyak juga orang yang setelah diproses di Polres dan Polda atas laporan saya. Ya, jadi itu aja dari saya ya. Tio, kamu anak baru kemarin ya, baru jadi aktivis. Kritis boleh, tapi jangan menghina, jangan menyerang pribadi Pak Prabowo ya. Iya. Jangan menghina Mas Gibran. Kalau kamu menghina, saya sikat kamu. Kamu tahu saya kan? Kamu saya sikat. Saya juga mahasiswa sama kayak kamu ya. Saya sampai sekarang masih kuliah dan menjadi mahasiswa. Tapi tolong jaga adab kamu ya sebagai mahasiswa. Jangan memalukan UGM. Makasih. Oke, makasih Bang. Garda Prabowo ya telah melakukan dumas terhadap saudara Tio yang kami duga ya melecehkan dan menghina ketua pembina kami, yaitu Bapak Prabowo Subianto, dan juga kami duga membuat satu berita hoaks yang membuat kegaduhan dan keresahan di masyarakat gitu. Bang, ya, ini bukti laporannya. Jadi bukti dumas kita hari ini, pengaduan kita hari ini. Jadi kita melakukan dumas, bukan laporan. Jadi jangan salah, kita melakukan dumas. Kenapa kita melakukan dumas dari Garda Prabowo? Ini didampingin senior saya, Bang Sunan dan Bang Ferdinand. Pak Farad juga cuma terlambat beliau. Nah itu karena adanya desakan dari masyarakat pencinta Pak Prabowo, dalam hal ini di Garda Prabowo, yang ribuan masanya di luar mendesak kami dari kantor bantuan hukum Garda Prabowo bahwa kenapa sih kok dibiarkan saja orang yang menghina orang tua kami. Artinya Pak Prabowo itu orang tua kami. Makanya hari ini kami datang ke Barreskrim untuk mengadu, bukan melaporkan. Perihal nanti bahwa diproses seperti apa, itu kami serahkan kepada teman-teman di polisi. Mungkin bisa satu ucapan saudara Tio yang membandingkan presiden kita dengan seekor hewan. Statement tersebut sangat menjijikan, tidak layak untuk kita sebut. Takutnya anak-anak kita nanti mengikuti. Itu yang pertama. Yang kedua, soal dugaan penyebaran hoax soal PBX Finder di mobil
yang dipakai oleh Tio. Jadi kita ingin ini semuanya clear karena ada tuduhan yang kita anggap memberatkan posisi pemerintah. Nah, apakah ini akan dituduh memberatkan atau pembungkaman terhadap kalangan kritis? Tidak. Kami tetap mendukung Tio untuk bersuara kritis, mengkritik kebijakan pemerintah, tapi kami akan melawan setiap upaya pelecehan, penghinaan, caci maki yang dilakukan kepada siapapun pemimpin negara ini, karena itu tidak baik. Di sini rekan-rekan Garda Prabowo tidak punya niatan memenjarakan saudara Tio, tidak sama sekali. Dan kami pun diminta mendampingi untuk memastikan bahwa Tio harus sadar dan memahami di negara ini semua ada aturannya. Konstitusi kita mengatur kebebasan berpendapat, tetapi tidak mengatur kebebasan memaki, kebebasan menghina, kebebasan melecehkan. Garda Prabowo menghormati kebebasan berpendapat dan kritik dalam negara demokrasi di mana kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan hak konstitusional warga negara. Namun penghinaan, perendahan martabat dan serangan personal terhadap presiden tidak dapat dibenarkan. Tio Ardianto dilaporkan polisi ini karena kritikan-kritikan tajam, kritikan-kritikan pedas, kritikan-kritikan yang menurut saya memang tidak etis. Ngatain presiden goblok lah, yang SPBK itu diplesetkan begini begitu. Tentu saya penasaran, sopo sing nglaporno Tio iki? Apakah politisi? Apakah dari pihak pemerintah? Ataukah mahasiswa? Ternyata bro, yang melaporkan Tio adalah pengacara Firdaus Owibowo, pengacara kontroversial, pengacara yang suka bikin komentar-komentar gak jelas, pengacara yang pernah bermusuhan dengan Hotman Paris Hutapea, pengacara yang ngaku anak sultan, pengacara yang ngaku punya gunung uranium, pengacara yang terkaya di dunia, padahal faktanya ngisi-ngisini yo gak sugih blas. Tentu ketika orang seperti ini melaporkan Tio, ya menurutku sih gak duwe nilai. Omongan-omongan orang ini, laporan-laporan orang ini tidak punya nilai. Sehingga menurut saya, kalau tidak suka dengan Tio, kalau ingin memenjarakan Tio, yo tambah ngisin-ngisini. Jangan-jangan nanti si Firdaus ini yo mangkel dengan kontennya Cak Soleh malah dilaporno. Sak karepmu. Mau melaporkan silahkan. Yang penting begini teman-teman, ketika ada orang tidak suka dengan Tio, mau melaporkan itu hak konstitusionalnya, silahkan. Yang terpenting dia punya data, dia punya bukti, apakah komentar-komentar Tio, kritikan tajamnya dia itu betul-betul sebuah penghinaan. Biarkan polisi yang menguji, biarkan polisi yang akan menindak si Tio ini. Tetapi sekali lagi, kalau kalian tidak punya moral, ya ndak usah melaporkan. Jaga moralmu sendiri ketimbang ngurusi orang lain. Penjarakan Tio. Mohon maaf nih mas, Indonesia ini negara demokrasi dan siapapun diberikan kebebasan untuk berpendapat. Nah kebetulan Mas Tio itu seorang aktivis mahasiswa yang aktif mengkritik pemerintahan. Dan Mas Tio ini bukan penjahat, bukan maling, bukan. Pengacara Firdaus Owibowo melaporkan Tio Ardianto selaku mantan Ketua BEM UGM ke Polres Tangerang Selatan Senin 15 Juni 2026. Tio dilaporkan oleh Firdaus atas dugaan penghinaan Presiden Prabowo Subianto serta memfitnah program MBG. Nah, dalam laporannya menggunakan pasal ini. Nah guys, Firdaus mengisyaratkan bahwa laporan ini tidak hanya berhenti pada nama Tio saja, tapi juga akan melaporkan sejumlah pihak lain yang dianggap turut diduga menyerang presiden dan juga program pemerintah. Aduhai buhai Firdaus laporkan Ketua BEM UGM Tio ke Polres Tangsel. Turun gunung juga ini Bung Firdaus. Tio resmi dilaporkan ke Polres Tangsel atas dugaan fitnah dan penghasutan SPPG serta menghina Prabowo Subianto beserta wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Ini semakin menarik, tapi yang menjadi pertanyaannya adalah ada tidak kasus di Indonesia yang merendahkan presiden, menghina presiden, bahkan menyerang secara personal berhasil ditangkap? Sepertinya hampir tidak ada. Lantas bagaimana dengan kasus ini? Apakah Tio memang sewajarnya dilaporkan atau memang cari sensasi? Gimana?
pendukung Tio, mana suaranya? Pendukung daripada yang dilaporkan, mana suaranya? Simpan video ini dan jangan lupa follow. Tio supaya hati-hati, nggak usah takut. Pertama jangan dan saya melihat sekarang ini anak hanya emosinya tinggi, tapi sebenarnya isi apa yang dikatakannya itu terukur, bisa dipertanggungjawabkan kalau terjadi masalah hukum. Cuma dia terlalu emosional. Biasa anak muda kan dia kan belum lulus juga, gitu ya. Jadi emosinya sama dengan kita dulu sebelum lulus juga, gitu. Nah, oleh sebab itu Tio supaya hati-hati. Pertama, apa yang disampaikan harus terukur. Mengatakan A, itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Breaking news. Waduh, ini ada berita apa lagi? Ketua Umum Ternak Mulyono atau Termul Firdaus Oibowo melaporkan mantan Ketua BEM UGM Tio Ardianto ke Polres Tangerang Selatan pada hari Senin. Firdaus menilai Tio telah menghina Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta memfitnah program makan bergizi gratis atau MBG dan SPPG. Ia mengaku menggunakan sejumlah pasal pidana terkait fitnah dan penghasutan. Firdaus juga menyatakan akan melaporkan pihak lain yang dianggap menyerang presiden atau program pemerintah. Beliau juga mengingatkan mahasiswa agar menyampaikan kritik secara etis tanpa penghinaan pribadi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat lu ya, cari-cari gue. Gue cari juga lu, emang gampang nyari orang. Hah? Lu cari ya, gue cari juga. Nggak usah ngancem-ngancem. Hak gue juga untuk protes ketika presiden gue dihina. Ya. Dan ingat, nggak usah bawa-bawa mahasiswa. Gue juga mahasiswa. Lo kuliahnya baru sekali. Gue udah 9 kali kuliah. Waduh. Ya. Gue udah 9 kali kuliah. Dan sampai hari ini gue masih tercatat sebagai mahasiswa. Bukan mahasiswa ya, tapi mahasiswa. Di 2 universitas. Program doktoral gue baru selesai tahun ini. 2026. Ya, dan gue sekarang lagi ngambil Magister Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Jakarta, UMJ, dan tercatat. Jadi kalau lu orang mengaku mahasiswa, gue juga mahasiswa. Kita jangan mau dibentur-benturkan. Hari ini gue laporin Tio, bukan gue disuruh oleh Pak Prabowo. Gue inisiatif sendiri karena gue dihina oleh Tio. Ya, dan Tio keterlaluan. Gue dukung Pak Prabowo dari 2009 sampai hari ini. Presiden yang gue bangga-banggain dihina, dikatain iblis sama Tio. Dikatain Prabowo tolol, Prabowo Subianto bego. Ini gak pantas. Kalimat ini diucapkan oleh anak baru netes seperti Tio. Tio, lu anak baru kemarin, anak baru lahir. Ya, bapak lu aja gak seumuran dengan Pak Prabowo. Hah? Mungkin sama gue lebih tua gue bapak lu. Tapi lu ngelunjaknya bukan main, Tio. Hari ini gue laporin lu bukan karena gue disuruh oligarki. Salah lu. Gue gak pernah disuruh Pak Prabowo, gue gak pernah disuruh Mas Gibran, gak disuruh siapa-siapa, gue inisiatif sendiri. Karena lo udah menghina gue. Ya, menghina pribadi gue. Tio, makanya laporan gue masuk. Kalau lo berbicara gue piara oligarki, gue juga orang salah satu pesakitan di negeri ini. Oleh pemerintah. Ya, berita acara sumpah gue dibekukan tanpa proses dan tidak ada nomenklatur pembekuan. Di Undang-Undang 18 tahun 2003. Sampai hari ini gue gak bisa beracara di persidangan. Hanya bisa di luar persidangan. Kalau bicara sakit hati, gue lebih sakit hati. Gue membela klien gue, menegakkan fiat justice surat kulum. Tegakkan keadilan walau berarti teruntuh, membela klien setengah mati. Solid dengan klien sampai jabatan gue pun dicopot, paksa. Oleh pemerintah Indonesia melalui Mahkamah Agung. Jadi kalau bicara sakit hati, gue tersentuh langsung. Gue korbannya di bangsa ini. Korban penjoliman tentang penegakan hukum. Gue juga protes. Tetapi cara protes gue tidak maki-maki Pak Prabowo. Ya, tidak menghina Mas Gibran. Iya. Kalau bicara sakit hati lu belum seberapa, Tio. Omelin aja. Gue ini jabatan yang gue banggakan. Berdarah-darah gue mendapatkan profesi itu. Prosesnya bertahun-tahun. Gue menjadi mahasiswa dulu. Tapi dengan seenaknya 2 hari gue naik meja, 2 hari langsung dibekukan. Hari Minggu dipecat gue oleh KAI. Jadi kalau berbicara masalah sakit hati pada negara ini, gue lebih sakit hati. Tapi gue mengkritik negara dengan cara yang soft. Tidak memaki-maki.
Apalagi ngata-ngatain Pak Prabowo tolol, bego. Aduh ya Allah, Pak Prabowo dikatain iblis sama lu, Tio. Sadar, Tio. Lu harus sadar. Ya, Pak Prabowo bukan iblis, Pak Prabowo presiden. 2009 gue ngikut Pak Prabowo sampai sekarang. Betapa sakit hatinya gue orang yang gue dukung, lu hina, lu fitnah. Tio ya. Jadi gue hari ini gue tergaris bawahi, gue laporan nggak ada kaitannya dengan pemerintah. Gue pribadi sendiri inisiatif. Pribadi sendiri. Karena gue dirugikan oleh Tio dan laporannya masuk. Ya, nggak usah lo cari-cari rumah gua apa segala, nggak ada. Gue juga orang Sableng, nggak takut. Ya, gue cari lo. Ya, nggak takut gue. Oke? Jadi jaga mulut lo, jaga lisan lo. Kalau bicara masalah sakit hati di Indonesia nih, gue orang korban juga. Profesi gue buat ngidupin anak yatim, buat ngidupin keluarga gue dan lain-lain, dibegal oleh pemerintah. Dan gue hari ini mau sumpah aja susah di pengadilan. Makasih. Aduh hai buhai, BEM bersatu duga Tio Ardianto dekat dengan tokoh PDIP, tim ses Ganjar. Pantas paling vokal ya. Kita baca lebih lanjut. Salah satu pimpinan aksi Tio Ardianto diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner, gila. Mobil Fortuner yang digunakannya diduga terdaftar atas nama Siti Nuraini, adik Letnan Jenderal Setio Sularso yang merupakan Besal Jenderal TNI Andika Perkasa. Buset, kagak main-main, ada di belakangnya seorang jenderal, mobil Fortuner. Gimana nggak mau vokal? Gimana nggak mau vokal? Iya. Setelah kemarin dihebohkan mobilnya Tio dipasangin GPS yang segede gaban yang dia bilang terima kasih Prabowo, hari ini diduga memiliki keterkaitan dengan pihak politik tertentu. Lantas siapa yang mau dipercaya sekarang? Aspirasi masyarakat apa yang mau dibawa? Atau memang aspirasi pihak politik tertentu? Berlindung di balik aspirasi masyarakat. Gimana menurut kamu? Simpan video ini dan jangan lupa follow. Nah teman-teman, itulah tadi ya beberapa berita di pagi hari ini ya, terkait Tio Ardianto yang menghina Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan tadi sempat dilaporkan juga ya Tio ya sama Bang Firdaus Oiwobo. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jika teman-teman mempunyai kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.